Bebas semuanya bebas. Semuanya bebas. Alhamdulillah. Suasana haru mewarnai ruang sidang pengadilan tindak pidana korupsi Tipikor di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2022 beberapa hari yang lalu. Saat itu majelis hakim dipimpin Rinaldi Triandiko dengan Juandra dan Hendra Joni membebaskan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Padang Pariaman Yuniswan dari dakwaan penuntut umum. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana korupsi. Membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum. Membebaskan terdakwa dari tahanan kota dan memulihkan hak-hak terdakwa, martabat dan kehormatan. Ujar Hakim Ketua Rinaldi Triandoko membacakan putusan. Dalam putusan tersebut terjadi perbedaan pendapat dari Hakim Anggota 2 Juandra yang menganggap terdakwa telah terbukti menyalahi wewenang. Mendengar putusan tersebut, puluhan keluarga terdakwa yang berada di luar maupun di dalam ruangan bersorak dan bertepuk tangan. Yuniswan merupakan satu dari 13 terdakwa dalam kasus yang dugaan korupsi ganti rugi Taman Keati untuk lahan tol Padang Pekanbaru yang menjalani sidang pada Kamis kemarin. Penasihat hukum PH Yuniswan, Daniel Jusari, mengapresiasi putusan hakim karena telah sesuai dengan keadilan. Menurutnya, keterlibatan kliennya dalam kasus ini hanyalah menerbitkan sepucuk surat. Isinya menyatakan bahwa ibu kota Kabupaten IKK Parit Melintang, khususnya Taman Keati, bukan aset Pemkab Padang Pariaman. Aset Pemkab yang terdaftar di Dinas Lingkungan Hukum, DLH, Perkim, dan Pertanahan hanyalah tanaman, karena ada pergantian tanaman pada tahun 2007. Terbitnya surat tersebut tidak menyalahgunakan wewenang, karena berdasarkan fakta dalam dakwaan JPU, seakan-akan surat diterbitkan Kadis LH Perkim dan Pertanahan mengubah daftar nominatif menerima ganti rugi lahan tol Padang Pekanbaru, sehingga ganti rugi dibayarkan ke masyarakat, ujarnya. Berdasarkan data-data yang telah ada tersebut, jelasnya didapati bahwa IKK Parit Melintang belum bisa dikatakan sebagai aset Pemda Padang Pariaman. Selain itu ada fakta lainnya. Pertama, pelepasan hak dari Ninik Mamak ke Pemda belum pernah terjadi. Menurut Perda Kabupaten Padang Pariaman nomor 6 tahun 2008 harus ada. Kedua, pelepasan hak dari KAN Parit Melintang belum dilakukan pada tahun 2009. Intinya peralihan aset di tahun tersebut belum pernah ada. Ketika pengukuran ke lapangan, Kabak Pertanahan dan Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman tidak melibatkan penggarap atau masyarakat. Sesuai Perpres nomor 36 tahun 2005 beserta undang-undang turunannya, penyerahan aset IKK Padang Pariaman belum pernah dilakukan di depan pejabat BPN. Terhadap kewenangan dari Yuniswan sebagai Kadis LH Perkim dan Pertanahan tidak ada melawan hukum karena sesuai fakta, ujarnya. Setelah Yuniswan, majelis hakim juga memberi vonis kepada Samswardi selaku mantan wali negari. Dalam putusannya juga terjadi perbedaan pendapat dari majelis hakim. Setelah itu, hakim juga membebaskan Boyong Kenek, Khaidir, Sabri Yuliansah, Raimon, Husen, Samsul Bahri, Nazarudin, Safrizal, dan Upi. Sama dengan dua nama pertama, juga terjadi perbedaan hakim dalam putusan terhadap 9 nama itu. Sedangkan dua terdakwa lainnya yang juga diputuskan bebas adalah Ricky Novaldo dan Jumadil. Terhadap dua terdakwa ini, seluruh hakim tidak berbeda pendapat. Semoga putusan bebas ini bisa menjadi spirit bagi penyelenggara pengadaan tanah jalan tol Padang Pekanbaru, khususnya pegawai Badan Pertanahan Nasional BPN, untuk bekerja lebih maksimal. Karena peranata hukum melindungi mereka dalam proyek strategis nasional, ujar Suharizal.